Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu. Di sini Bitcoin masih ya sideway lah ya. Di mana Bitcoin tepat di harga 114.000 ke atas ya per satu Bitcoin. Dan di sini kalau kita lihat market masih biasa aja teman-teman ya, belum ada kejutan. Nggak tahu nanti malam ya atau ya let's say besok pagi lah ya teman-teman ya. Kemungkinan akan ada kejutan ya karena nanti akan ada pertemuan lagi nih ya, sekitar 2-3 hari lagi ya, ada pertemuan antara Donald Trump dan, Xi Jinping ya kira-kira seperti itu. Tapi kenapa saya bilang besok pagi karena, 48 jam terakhir biasanya menentukan dan biasanya sudah banyak media yang mengetahui info tersebut, kira-kira seperti itu. Antara jatuh atau naik ya, seperti yang terjadi di beberapa hari kemarin atau di beberapa minggu kemarin yang sempat crash ya, Black Swan. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, di samping market, masih stabil ya, ini ada keraguan-raguan yang dimana kalau kita lihat market cap itu anteng ya, bahkan koreksi hampir 1%, 0,60% ya. Dan yang menarik adalah altcoin season ya. Altcoin index ini dia naik ke posisi 28 ya, biasanya di 23 ya. Ya kemungkinan akan positif ya hasil nanti teman-teman, karena Fear and Greed Index ya menunjukkan tingkat yang lumayan kuat sekarang di 42. Di sini saya refresh dulu teman-teman biar lebih detail ya. Oke, ini naik lagi dalam 1 jam terakhir 0,08 ya. Bagaimana dengan sektor memes atau meme coin teman-teman ya. Karena di video kali ini saya bakal bawa 3 meme coin yang menurut AI itu bakal pump teman-teman ya. Semoga saja ya. Oke, sektor meme coin 7 hari masih bagus ya karena masuk hijau, apalagi kalau kita lihat untuk Trump ya, di mana dia naik di 6,82 16% per 7 hari dan dalam 24 jam ini signifikan banget yaitu 10% teman-teman ya. Semoga pasar membaik di akhir 2025 ini teman-teman, karena menurut saya cuan di 2025 ini bisa kita pakai serok di 2026 kira-kira gitu. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, saya cuma mau ingetin ke teman-teman semuanya yang pemburu presale atau presale hunter ya teman-teman. Ini Bitcoin Hyper atau Hyper Token ini masih sedang mengadakan presale ya. Per hari ini teman-teman tinggal 1 hari 5 jam lagi ya, Bitcoin Hyper ini akan pindah ke batch selanjutnya atau akan berpindah di harga selanjutnya. Per video ini saya buat satu Hypercoin ini ya, harganya 0,013 ya, satu koin ya, dan kalian bisa ikuti presale-nya ya. Link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tapi saya mau kasih tahu dulu teman-teman semuanya ya, tidak ada paksaan di sini. Kalau kalian mau beli silakan, enggak juga enggak apa-apa ya. Ingat, enggak ada paksaan di sini. Tapi di sini saya mau edukasi ke teman-teman semuanya bagaimana cara belinya. Pertama-tama teman-teman ya, setelah kalian klik link deskripsi, kalian pencet aja beli Hyper ya. Setelah itu kalian tinggal pilih nih wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini MetaMask saya pakai teman-teman ya. Klik aja MetaMask. Setelah itu kalian tinggal konekin walletnya ya, hubungkan dan sudah. Ini sudah connect walletnya ya. Cukup mudah untuk connect walletnya. Setelah itu kalian kalau melakukan pembelian ya silakan ya, kalian tinggal pilih gini contoh ya. Bisa jaringan Ethereum, bisa jaringan BSC. Contoh pakai USDT ya, jaringan Ethereum. Nah, kalau kalian beli $5 ya, ini akan dapat 377 koin ya, contoh seperti itu ya. Setelah itu kalian ada dua pilihan nih, kalian mau beli dan staking atau kalian cuma beli. Kalau kalian beli dan staking, nanti teman-teman ya, em, kalian akan dapat bonus atau reward 47% dari pembelian kalian. Kalau kalian hanya beli hyper saja ya dan tidak staking ya, ya kalian langsung dapat koin yang ini ya, yang sudah kalian beli ya. Jadi cukup mudah, kira-kira seperti itu. Dan sekedar informasi buat teman-teman semuanya, project ini atau koin ini sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf ya. Dan teman-teman lihat juga untuk tokenomiknya mereka sudah update di sini. Untuk perbendaharaan 25% ya, pemasaran 20%. Untuk community reward mereka sudah alokasikan 15%, listing 10%, pengembangan atau ekspansinya di 30%. Kira-kira seperti itu. Kalian juga bisa cek white papernya langsung, sudah ada di websitenya. Dan tentunya kalian bisa lihat juga nih, banyak sekali media-media yang sudah membahas presale dari project ini ya. Seperti di sini kalau kita lihat telah diliput oleh Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square,
Bitcoin Magazine, dan 99 Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, dan koin apa saja yang akan kita update? Karena di sini ada AI prediction ya, 3 token atau meme coin lah ya. Ini berpotensi jadi Ethereum-nya meme coin ya. Kalau berbicara jadi Ethereum-nya meme coin, ini sangat signifikan nanti kenaikannya. Seperti di tahun 2021 ya, yang jadi Ethereum-nya di meme coin itu adalah Shiba Inu, dan itu sangat tidak terbantahkan ya. Pertama adalah Bitcoin-nya meme coin itu di Dogecoin ya, Ethereum-nya di meme coin itu adalah Shiba Inu ya, di tahun 2021 sampai ke sini close-nya di 2023 lah ya. 2024 sudah pindah ya, kira-kira gitu ya. Pep berhasil mencuri ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan 3 meme coin ini ya, semoga kalian punya karena saya sudah koleksi lama juga, bahkan nyangkut ya. Pertama Shiba Inu ya, kedua teman-teman di sini ada Bong ya, yang tentunya punya fundamental yang kuat juga ya. Dan ketiga adalah Floki, yang ya ketiga ini nggak usah diragukan lagi lah ya, menurut saya seperti itu. Kalau untuk dijadikan Ethereum di meme coin ya. Oke, kita bahas apa alasan AI mengangkat status ini ya, atau statement ini, kira-kira gitu. Karena gini ya, walaupun AI ya, walaupun artificial intelligence, tapi kita harus periksa dulu datanya. Kalau menurut saya sih oke lah, 3 koin ini worth it lah ya, masuk lah dalam hitungan saya juga ya, pribadi ya. Tapi kita harus tahu alasan atau sudut pandang dari AI ini memilih 3 koin ini, alasannya apa ya. Siapa tahu ada alasan yang baru. Oke, pertama Shiba Inu teman-teman ya. Shiba Inu telah berevolusi menjadi ekosistem lengkapnya yang berpusat pada Shibarium blockchain layer 2 ya. Jaringan ini mendukung smart contract dan decentralized app atau DApp ya, menjadikan Shiba lebih dari sekedar token. Ya, karena Shiba bisa dibilang Shibariumnya itu kayak chainnya sendiri teman-teman ya. Oke, di sini Shiba Swap yang kedua ya. Di sini decentralized exchange native ya, milik ekosistem ini masih memproses volume trading jutaan dolar setiap bulan, walaupun ini hanya jutaan dolar ya. Tapi minimal ada yang menggunakannya atau projectnya Shiba ini nggak mati. Itu kenapa orang apa namanya, menunggu Shiba untuk terjun bebas itu sudah susah teman-teman ya. Makanya kalau kita lihat di sektor meme coin ya, Shiba Inu tetap tidak tergoyahkan di posisi 2. Pertama Doge, kedua Shiba Inu ya, kira-kira seperti itu. Dan nggak tahu kenapa ya, Pepcoin tidak masuk dari prediksi AI ini ya, tapi nanti kita lihat. Oke, di sini teman-teman ya, TVL-nya ya atau total value lock-nya saat ini sekitar 13,4 juta dolar. Sementara Shibarium menambahkan likuiditas sekitar 1,14 juta dolar. Ini bagus ya, karena kenapa saya bilang bagus? Karena sekelas meme coin ya, mempunyai project yang jelas dan ada yang gunakan. Ya, buktinya TVL-nya sampai 13,4 juta dolar ya. Oke lah, masuk ya untuk saya ya. Em, Shiba Inu ini masuk ya dalam pemilihan yang dilakukan oleh AI ini ya, yang berpotensi jadi Ethereum-nya di sektor meme coin. Oke, selanjutnya teman-teman ya, lebih dari 410 triliun Shiba, sekitar 40% dari pasokannya telah di-burn ya. Yang kita tahu waktu COVID yang disetor atau yang dikasih ke Vitalik Buterin, Vitalik cuma ambil 5%, 10% dari 41% ini, terus dia sisanya dia bakar ya, terus 10% dari 41% ini dia jual, terus dia sumbangkan ke India waktu itu kalau nggak salah ya. Waktu itu COVID ya, dan sisanya ya 90% dari 40%, 41% ini, atau 90% dari 410 triliun ini di-burn atau dibakar sama dia ya. Itu jadi bisa dibilang ya 41%-nya ini sudah nggak bisa balik lagi, dan harga dan potensi Shiba Inu itu sangat besar, kira-kira seperti itu ya, karena sirkulasi supply-nya berkurang, kira-kira gitu. Nah, terus di sini ya, governance ya atau tata kelola. Komunitas melalui bond ya, menandai pengembangan dan integrasi staking baru seperti Canine Finance, memperluas opsi DeFi atau decentralized finance. Terlepas dari volatilitas pasar ya, Shiba tetap mempertahankan salah satu komunitas paling aktif di dunia kripto ya. Kalau itu nggak bisa dipungkiri, karena ya 3 koin ekosistem Shiba ini ya, list bond sangat-sangat kuat ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya teman-teman ya, kita lihat di sini ada Bong ya.
Oke, Bong telah menjadi meme coin paling sukses di Solana dan program Bong Stake Sol atau Bong Sol ini menyimpan TVL senilai 44 juta dolar atau total value lock ya. Sementara Bong Swap menambah sekitar 2 juta dolar lagi, kira-kira seperti itu. Jadi kedua proyek ini ya bisa dibilang ya oke lah, sama lah ya. Tapi kalanya di Bong ini adalah community-nya ya, community-nya masih sedikit ya, tidak sebanyak Shiba Inu, kira-kira seperti itu. Tapi untuk projeknya ya jelas ya kira-kira seperti itu. Ada projeknya dan digunakan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat di sini ada Floki. Wow, ini sempat di pam-pam ya atau dipom-pom juga oleh Elon Musk kemarin teman-teman ya. Ini Floki telah membangun kehadiran multi-chain di Ethereum dan Binance Smart Chain ya. Floki File Locker ya, dia mengamankan aset terkunci atau total value lock ya sekitar 28 juta dolar dan program staking melalui token Fi menawarkan yield hingga 20% ya. Ini tinggi teman-teman ya. Bisa dibilang stake-nya, apa ya, APY, kita kenal dengan APY teman-teman, 20% cukup tinggi dan ini bisa menarik investor juga, kira-kira gitu ya. Floki juga membedakan dirinya dengan Valhalla ya, sebuah game NFT play to earn atau P2E yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2025. Pada saat yang sama, lebih dari 1.700 merchant menerima Floki lewat integrasi kartu kripto ya. Volume trading harian kerap melampaui 60 juta dolar ya, dengan jumlah holder sekitar 550.000. Semua bagus ketiga ini, tapi saya tetap condong ke Shiba Inu ya karena di sini komunitinya sangat kuat ya. Menurut saya crypto about community ya. Tidak bisa satu orang ya mengatur koin dan volume ya. Otomatis komunitas ya, apalagi kalau kita lihat di sini Floki ini hanya 550.000, sedangkan Shiba Inu kalau kita cek untuk di Etherscan-nya holdernya itu teman-teman ya hampir 2.500.000-an ya, holder kira-kira seperti itu. Jadi saya setuju dengan ketiga koin ini teman-teman ya, saya sangat setuju, tapi untuk long term kalau kalian mau cuan banyak, kalau kalian mau kalau kalian mau cuan sekedar cuan ya silakan kalian main jangka pendek ya, itu pun kalau ya, tapi saya lebih percaya ketiga meme coin ini di long term atau di jangka panjang teman-teman, kira-kira seperti itu. Karena proyeknya jelas teman-teman dan mereka itu sudah mempunyai apa um, community yang kuat, kira-kira seperti itu. Kalau kalian punya pendapat yang lain ya, boleh kalian drop di kolom komentar teman-teman ya. Kita berdoa saja semoga di awal November ya market ini membaik teman-teman ya. Karena ini masih jadi rahasia tanda tanya besar teman-teman ya di tanggal 1 nanti ya. Apakah Donald Trump menaikkan tarif 150 ya persen atau benar 100%-nya dihapus ataupun ya sama sekali nggak ada ya, kira-kira seperti itu. Bisa jadi juga apa namanya China ini nyerang balik ya, kita nggak tahu. Jadi ambil posisi dulu lah ya teman-teman ya dan pantengin terus news yang ada, kira-kira gitu. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.